selamat sore. Sore. Saya Irfan dari Prodi Manajemen 2022 dari Universitas Universal Batam. Jadi pada hari ini saya ingin mewawancarai pertanyaan atau beberapa pertanyaan singkat mengenai ide bisnis kami. Sebelumnya, apakah boleh kita perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, saya Cecilia. Cecilia ya. Ya. Oke, kalau begitu mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab ya. Apakah Anda sudah pernah menggunakan jasa fotografer? Sudah. Sudah ya. Menurut Anda, apakah jasa fotografer di luar sana cukup menarik atau biasa aja? Menurut saya biasa saja sih. Biasa saja ya. Kenapa ya kalau boleh tahu? Karena hampir rata-rata tuh menggunakan kayak konsep yang sama gitu. Oh gitu ya. Untuk minat, seberapa besar minatnya untuk menggunakan jasa fotografer? Saya cukup tertarik sih. Cukup tertarik ya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan jasa ini, otomatis kita lebih bisa mengabadikan momen itu sama keluarga kita atau sama teman-teman kita. Karena pasti kualitasnya tuh lebih beda dari HP. Oke. Untuk jasa fotografer sudah seberapa sering sih menggunakannya? Sepertinya cuma sekitar 2-3 kali aja. 2-3 kali aja ya. Ya. Oke, kalau begitu saya di sini akan menjelaskan ide bisnis kami ya. Ya. Ide bisnis kami namanya Perses Photo Studio. Jadi kami ingin membuka ide bisnis yang membuka jasa foto self box gitu. Jadi contohnya ada tempat foto, kita bisa foto sendiri dan kita bisa memilih konsepnya. Jadi setiap ruangan memiliki beberapa konsep. Contohnya kayak ada latar yang berbeda, terus kayak ada konsepnya yang berbeda. Jadi konsumen bisa memilihnya sesuai selera mereka gitu. Selain itu juga kita juga ada jasa penyewa fotografer. Contohnya ada konsumen yang ingin nyewa nih buat foto di luar, contohnya kayak di acara wedding, acara foto keluarga atau acara lainnya gitu. Menurut Anda apakah bisnis ini bisa berjalankan atau biasa aja atau gimana? Menurut saya ini punya potensi sih. Potensi ya. Karena tadi seperti yang dibilang kan, customer bisa memilih sesuai request mereka gitu kan. Konsepnya juga berbeda-beda. Iya, gitu. jadi ada beberapa kayak aksesoris yang bisa diambil gitu. Ya. Untuk kritik atau saran ada nggak untuk bisnis seperti ini? Kalau kritik, sekarang kan bisnis foto studio gitu kan udah banyak gitu ya. Kalau saran saya sih lebih baik kayak aksesorisnya gitu dibedain gitu. Ditambah. Iya, lebih ditambah banyak. atau dibedain gitu dari para pesaing yang lain gitu, kayak kostumnya atau aksesoris lainnya kayak kacamata gitu. Oh gitu ya. Kalau untuk komentar lebih ada nggak? Komentar lain selain itu ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya dan tim saya bisa mewawancarai Anda mengenai ide bisnis kami. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Manajemen Angkatan 2022 Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Anda. Apakah boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Harry John. Saya sama juga jurusan Prodi Manajemen Angkatan berapa ya? 2022. Dua-dua. Iya. Jadi kalau gitu saya ada beberapa pertanyaan singkat sih untuk Anda. Boleh. Apakah Anda pernah menggunakan jasa fotografer? Pernah. Kalau boleh tahu udah berapa kali udah menggunakan jasa fotografer? Seingat saya cuma 2 kali sih. 2 kali. Iya. Menurut Anda seberapa minat Anda untuk menggunakan jasa fotografer di zaman sekarang ini? Lumayan karena kita bisa foto momen itu kan, kayak bisa diabadikan gitu loh. Jadi di masa depan kita bisa lihat lagi fotonya. Foto wisuda gitu. Ya gitu loh. Menurut Anda kalau di luar sana fotografer udah kayak cukup menarik atau biasa aja? Menarik sih. Menarik ya. Oke. Jadi kami mau perkenalkan ide bisnis kami. Bisnis kami ini bernama Perses Photo Studio. Iya. Jadi kami membuat
ide bisnis fotografer. Jadi kami ada satu tempat yang mungkin ada beberapa konsep foto yang berbeda-beda, sama ada aksesoris yang mungkin lebih banyak dari fotografer yang lain. Jadi customer bisa milih kayak topi, bisa milih beberapa topi, Aksesoris gitu. iya. Kemudian kami juga ada kayak sewa fotografer. Jadi contohnya kayak customer mau nyewa fotografer, jadi kayak fotografernya itu ke rumah atau enggak ke sekolah untuk kayak bisa contoh kayak pernikahan iya, gitu ya. Oh kayak foto wedding atau keluarga semacam seperti itu sih. Nah, menurut anda apakah bisnis ini bisa berjalan lancar nggak? Bisa banget kalau misalnya skill yang oke dan Hasil yang bagus. iya, hasil yang bagus. Menurut anda apakah ada kayak seperti kritik atau saran untuk ide bisnis kami? Eh, untuk saya ini tidak ada sih, Tidak ada ya. karena saya merasa cukup oke. Kalau untuk mengenai aksesoris atau konsep yang berbeda-beda itu apakah oke di mata anda? Oke banget karena punya banyak konsep untuk foto kayak mana gitu dan ya. Apakah ada masukan yang lain? Sejauh ini tidak ada. Iya. Terima kasih atas waktu untuk diwawancarai. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang. Perkenalkan saya Nadia Dwi Vega, mahasiswa Universitas Universal, Fakultas Bisnis, jurusan Manajemen. Bisa perkenalkan diri? Oke, nama saya Melda. Oke, pada kesempatan hari ini kita ingin mewawancarai Bu Melda beberapa pertanyaan tentang fotografer. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan jasa fotografer itu sendiri? Fotografer ya, pernah sebelumnya. Seberapa sering Anda menggunakan fotografer itu? Nggak gitu sering sih, soalnya menurut saya kalau kita pakai jasa fotografer itu hanya di saat-saat tertentu aja. Oke, menurut Anda seberapa besar minat masyarakat terhadap jasa fotografer? Minat ya, kalau menurut saya pribadi ya, itu balik lagi sih sesuai dengan kebutuhan. Contohnya nih, kalau saya itu mungkin nggak bakal sering banget pakai jasa dari fotografer itu sendiri. Saya bakal pakai jasa fotografer itu di hari-hari tertentu. Contohnya di hari-hari spesial saya. Misalnya mungkin birthday party pada saat saya ulang tahun, atau yang pastinya itu kayak pas saya wisuda gitu, wisuda nantinya. Saya mungkin bakal pakai jasa fotografer untuk foto-foto, bisa bareng teman ataupun bareng keluarga pastinya. Karena itu momen penting kan dalam hidup kita, jadi pasti menggunakan jasa fotografer gitu. Selanjutnya itu, apakah jasa fotografer sekarang cukup menarik? Cukup menarik ya. Balik lagi sih sebenarnya itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya mereka butuh, berarti itu bakal jadi menarik gitu kan bagi orang yang membutuhkan jasa tersebut gitu. Oke, sangat terima kasih kepada Bu Melda telah meluangkan waktu untuk mewawancarai pertemuan kali ini. Kita ucapkan terima kasih. Thank you. Selamat sore Pak. Sorry, Pak. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Prodi Manajemen 2022. Di sini saya akan mewawancarai Anda sebagai expert dalam ide bisnis yang kami rencanakan. Pertama-tama, bolehkah saya dan Anda perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama Bapak siapa ya? Afrizal, Bapak di sini sebagai posisi apa ya? editor. Editor fotografer ya Pak? Iya. Oke. benar sekali. Mungkin ada beberapa pertanyaan singkat sih untuk Bapak sebagai editor fotografer. Yang pertama, apakah Anda juga pernah menggunakan jasa fotografer itu sendiri? Pernah, Pernah ya? pernah. Seberapa sering sih menggunakan jasa fotografer? Nggak terlalu sering, tapi beberapa kali pernah. Pernah ya? Iya. 2-3 kali gitu ya Pak ya? 2 atau 5 kali gitu. Menurut Anda seberapa besar sih minat masyarakat terhadap jasa fotografer? Kalau menurut saya sih lumayan besar minat masyarakat, karena kebanyakan untuk mengabdikan foto yang mungkin yang penting bagi mereka gitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Apakah menurut Bapak jasa fotografer yang di luar sana cukup menarik? Cukup menarik sih, atau mungkin tidak juga, tergantung dari mereka juga.
Oke, selanjutnya mungkin ada sesi saya untuk menjelaskan ide bisnis kami. Pertama-tama ide bisnis kami berkategori fotografer. Bisnis kami bernama Verses Photo Studio, di mana kami akan membuat rencana bisnis dengan beberapa konsep, seperti konsep yang berbeda-beda. Kemudian mungkin kami menambahkan aksesoris. Kemudian di lain itu kami juga ada jasa fotografer untuk seperti untuk menyewa. Jadi kami bisa kasih konsumen untuk menyewa fotografer kami, contohnya di rumah atau enggak di kantor untuk sebagai acara kantor. Nah, menurut Anda sendiri, apa yang menjadi akar permasalahan dari fotografer itu sendiri? Mungkin akar masalahnya itu mungkin fotografernya kurang kreatif ya, dalam foto atau apa ya, pengambilan foto di tempat fotonya gitu. Oh gitu. Terus kenapa sih masalah itu bisa terjadi di dalam fotografer itu? Mungkin karena kurang evaluasi evaluasi lagi, atau mungkin kurang kreatif ya, dalam ya itu untuk mencari spot-spot foto yang bagus gitu. Oke. Apa sih peluang yang bisa diangkat dari contoh permasalahan yang tadi ya Pak? Apa yang bisa dipakai dalam ide bisnis fotografer? Cara terbaik ya, mungkin cara terbaiknya itu gimana yang mau jelasinnya ya? Cara terbaiknya itu mungkin selalu mencari inovasi baru, atau baru cara-cara sendiri ya, mungkin biar agak beda dari fotografer lain gitu. seperti Contoh skillnya gitu ya Pak? Skill atau mungkin yang bisa dilatih lebih bagus gitu. Oh, oke Pak. Oke, terima kasih ya Pak atas waktu yang bisa disempatkan untuk diwawancarai mengenai ide bisnis kami. Terima kasih Pak, selamat sore. Oke.